Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Riko Lianto di channel YouTube saya RY Channel ya. Di sini aku ingin berbagi kepada teman-teman pemula, teman-teman yang ingin belajar, ingin jadi operator, terus ingin mengetahui ingin belajar tentang kren atau segala macamnya yang ada di kren itu. Aku cuman pengen memberitahu kepada kalian pemula yang ingin belajar bahwasannya tuh di kren, kita ingin bawa kren tuh ada satu hal yang harus kita ketahui teman-teman, bukan tombol atau apa segala macamnya, itu penting, cuman ada satu hal yang perlu kalian tahu. Kalau kalian nggak bisa baca ini, kalian itu nanti kalau ketemu kalau ketemu keren yang istilahnya komputer mati, nggak ada intonasinya, kalian sendiri yang akan bingung ya. Ini adalah insya Allah bisa bermanfaat buat kalian dan bermanfaat juga buat saya untuk menjadi amal jariah saya teman-teman. Mungkin ini bagi orang awam atau pemula yang baru belajar di kren mungkin sangat familiar lah, maksudnya sangat aneh lah namanya dah. Saya akan memberikan pengetahuan saya untuk kalian gimana cara membaca flowchart ya. Oke teman-teman, di depan saya ini udah ada dua flowchart ya, 1 sama 2 nih ya. Saya akan menjelaskan satu flowchartnya dulu, apa-apanya. Ini penting banget buat kalian yang buat pemula ingin belajar ya, serius, ini penting banget. Kalau misalkan komputer di sini nggak membaca tentang intonasi pengangkatan, kalian bisa taunya dari sini teman-teman. Kalau misalkan komputer ini ada bermasalah, tahu sendiri kalau komputer ya, kadang error, kadang kadang ya error lah, intinya nggak bisa baca intonasi atau apa segala macamnya ya. Tapi kalau misalkan masih bisa baca panjang boom atau ya pokoknya intinya panjang boom aja bisa kebaca, masih enak teman-teman. Kita bisa ngira-ngiranya di flowchart ya kan, nanti saya akan jelasin ya. Yang pertama adalah saya akan jelasin di flowchart ini banyak banget ya. Kalau orang awam pasti bingung ini mengartikan ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa kan, dan ini buat apa nih kan, ini paling bawah. Oke, saya akan mulai dari atas dulu ya. Oke, seperti kita tahu saya bawa kren SR700L ini atau 70 ton kato. Ini flowchartnya seperti ini teman-teman, penampakannya ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kalau yang kolom paling atas ini, nah ini yang kedua ini sama aja nih ya. Kalau kolom yang ke atas ini kita dari full dulu ya, dari belakang dulu. Ini kalau digabungin jadi gini nih teman-teman, nih kan, nih kalau digabungin jadi gini nih. Kita akan dari sini dulu. Ini dengan ada tulisannya outrigger fully extend, ini namanya outrigger teman-teman, panjang outrigger dari kanan sampai kiri ya. Itu yang dinamakan outrigger tuh teman-teman. Tuh sekarang posisi kren saya masih posisi kerja teman-teman, tadi habis kerja kan. Itu yang dinamakan outrigger nih. Ini yang dinamakan outrigger, ini yang dinamakan jack nih teman-teman ya. Itu dari spion tuh kelihatan kan, depan belakang kanan kiri.
kita buka semua full. Nah, fullnya ini segini nih teman-teman, fullnya segini. Di komputer juga full, dia fullnya segini. Ini buat trigger ya, jadi ini semua sama, ini sama, ini sama, ini sama, dan ini pembacaannya sama teman-teman ya, juga sama nih teman-teman ya. Lalu next, ini radius teman-teman, di setiap kolom pasti ada kan, ini 1 2 3 ya kan, pasti ada teman-teman, setiap radius tuh 4 nih ya, setiap radius sudah ada ya. Terus ini adalah panjang boom kalian yang kalian pakai. Kalau sekarang saya pakai di boom ini teman-teman, tuh kelihatan nggak teman-teman, tuh ya kan, saya lagi pakai boom ini. Saya pakai boom ini teman-teman. Nah, selanjutnya radius kita nggak tahu berapa. Kalau misalkan ini ya, gimana sih cara ngitung dari radius? Ngitung radius tuh dari sini nih, saya kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, kita ngitung radius dari sini nih teman-teman, dari sini nih, dari pertengahan motor swing akan sampai ke sini nih, sampai ke hook besar itu teman-teman. Kalau misalnya pakai blok besar ya. Nah, tadi udah saya jelaskan gimana cara ngitung radius manual ya di video yang sebelumnya tadi. Nah, sekarang lanjut next. Jadi saya pakai outrigger full dan panjang boom 23.8 ini. Inilah maksimal pengangkatan saya teman-teman. Nih, maksimal pengangkatan saya ini teman-teman. Jangan, ini radiusnya sekian. Cuman di sini kan saya cuma memakai 4 ripping dia. Nah, ini rippingannya nih teman-teman. Ini hook 34 nya kan, saya pakai hook 34 yang kemarin saya jelaskan. Ini rippingannya nih kan, ini rippingannya kita teman-teman ya kan, rippingan kita nih. Cuman kita pakai 4 ripping itu nggak nyampe 23 ton teman-teman. Paling dengan boom 23.8 ini kita bisa dapat cuman pentok 20 ton. Soalnya yang seperti saya bilang kemarin, 5 kali 4 ripping itu pasti 20 kan, nggak mungkin bisa lebih. Bisa lebih tapi harus dirubah rippingan lagi, lainnya, part lainnya kan, nggak bisa lebih, kayak gitulah intinya ya. Nah, ini kalau kita pakai boom yang blok yang 48/70 ini, baru kita dapat 23 atau 32 atau 70 itulah teman-teman ya, dengan radius sekian kan. Nah, di locar sendiri semua pembacaan pasti sama teman-teman, tergantung kita memakai outrigger full atau setengah atau nggak pakai sama sekali. Ini ada juga nih nggak pakai sama sekali nih, nggak pakai sama sekali, cuma sedikit, cuma keluar sedikit hampir setengah lah pokoknya ya, tinggal ngikutin ini ya kan. Ini nggak keluar sama sekali, sama nggak sih, sama pembacanya juga, ada radius dan ada panjang boom, ada intonasinya ya kan. Di locat kok ada gambar tabel hitam kayak gini nih kan, kelihatan nggak teman-teman? Nih nggak nyampe ke bawah nggak ada kan, cuma nyampe di sini. Itu artinya apa sih kak? Itu artinya yang di dalam tabel hitam ini pengangkatan yang yang istilahnya aman untuk kren ya. Jadi yang di luar kotak tabel hitam tuh nggak aman dong kak, kalau ada pertanyaan seperti itu ya, atau kalian tanya seperti itu. Bukan aman, maksudnya aman bukan ininya ya, bukan tapping atau
overload atau apanya itu bukannya, maksudnya bisa ngerusak kayak macam faktor-faktor safety device-nya lah, maksudnya kayak di dalam bom itu kan kayak macam ada teflonnya yang buat keluar masuk teleskopnya itu kan. Nah, ini bisa terganggu teman-teman kalau misalkan ngangkat beban di luar tabel ini. Cuman saya juga sering sih pakai apa namanya, pengangkatan di luar tabel ini sering saya, cuman kan nggak terlalu sering. Keseringan di sini juga kan kita ada apa namanya, lifting plan-nya teman-teman. Jadi kita udah dipastiin sama mereka kita pakai boom 30 dengan apa namanya, batas radius kita tuh cuman 17 meter tuh, cuman kayak gitu. Jadi kita jarang sekali sih kalau misalkan pakai yang di luar tabel ini, cuman ya ada aja kita pakai pasti kan. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan kok ada tabel hitam sih pasti di loncat tuh kak, nih seperti ini ya, nih iya pasti ada. Cuma itu buat menandakan, bukan buat menandakan aja sih sebenarnya, buat kalau di dalam tabel hitam ini beban aman yang kita aman untuk kren yang kita angkat. Kalau di luar bukan nggak bisa kita angkat, atau bukan nggak aman buat kita angkat, cuman nggak aman buat safety device-nya yang ada di kren, kayak macam yang saya bilang tadi, yang kayak macam teleskop atau sering ausnya lah istilahnya ya. Cuman itu teman-teman, sama aja semua, pasti ada kotak hitam yang di dalam ini kan, nih ya kan, pasti ada kotak dalam hitam di ini, di apa namanya, di kotak hitam dalam ini di locat ya. Oke, mungkin sekian dan terima kasih video yang saya telah bikin apa namanya, penjelasan belajar tentang membaca locat ya teman-teman. Maaf kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi, atas nama pribadi saya mohon maaf. Untuk rekan-rekan seprofesi saya juga, kalau udah melihat video ini penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf, karena saya niatnya untuk membantu para pemula atau orang yang ingin belajar tentang kren itu harus bisa membaca locat dulu. Oke, saya mohon maaf kepada kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan komen dan subscribe-nya teman-teman ya, agar saya juga lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya ya, tentang mengulik kren dari dasar sampai nanti insya Allah bisa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.